like your old man. Weak. Hai teman-teman, apa kabar? Saya berharap kalian semua baik-baik saja. Hari ini saya akan membahas sebuah alur film action yang berkisah tentang balas dendam yang sangat brutal. Tapi seperti biasa saya malas bertele-tele. Sebaiknya langsung saja kita eksekusi alur cerita selengkapnya. Film dibuka memperlihatkan aksi perampokan di sebuah bank yang dilakukan oleh geng rampok handal yang diketuai oleh seorang pria bernama Jack. Di balik itu, aksi perampokan tersebut tercium oleh pihak kepolisian setelah mereka menerima kode alarm tanda bahaya. Saat itu juga pasukan polisi bersenjata lengkap bergegas menuju ke lokasi perampokan tersebut. Beralih ke bank yang dimaksud, saat ini geng rampok berhasil menguras isi brankas bernilai puluhan juta dolar. Diketahui kalau ini adalah aksi perampokan ketiga mereka dalam 1 tahun terakhir. Seperti biasa, kelompok Jack berhasil meninggalkan bank tanpa hambatan sedikit pun. Karena ternyata sebelum beraksi, salah satu dari mereka bertugas menaruh alarm tanda bahaya dari bank tersebut ke tempat yang lain, bertujuan untuk mengecoh pasukan polisi hingga meluncur ke lokasi yang salah. Di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan seorang kakek tua bernama Alfie yang ternyata adalah ayah kandung dari Jack. Tampak ia sangat menyayangi Jack, sampai-sampai Alfie tak bisa membendung air mata saat memandangi foto anaknya itu. Tak lama berselang, Alfie mendapat kiriman sepucuk surat. Tak disebutkan apa isi dari surat tersebut, tetapi yang pasti Alfie menjadi histeris setelah membacanya. Pasukan polisi tiba di lokasi kejadian. Kasus perampokan ini ditangani oleh seorang detektif bernama Moran. Setelah menganalisa TKP dengan teliti dan seksama, Moran meyakini kalau pelaku perampokan ini dilakukan oleh kelompok Jack. Tetapi sayangnya sampai saat ini Moran masih belum memiliki cukup bukti untuk meringkus kelompok tersebut. Oh, they just bowled in like a dad. Jack Cregan of Full. Morning. Kelompok Jack tiba di rumah Alfie. Ternyata Alfie lah yang bertugas mengatur strategi setiap kali kelompok Jack melakukan aksi perampokan. Karena dulunya Alfie adalah mantan ketua mafia rampok yang cukup lihai. Alfie berkata kepada Jack agar ia tidak perlu khawatir, karena ia akan menyimpan semua uang hasil rampokan tersebut ke tempat yang aman. I love his son, you know. Di malam harinya, kelompok Jack merayakan keberhasilan mereka dalam aksi perampokan tadi siang. Ternyata ini adalah aksi perampokan terakhir mereka, sebelum akhirnya memutuskan untuk pensiun total. Karena uang hasil rampokan mereka selama ini sudah cukup memadai untuk pensiun dan menikmati masa tua. Sementara itu, Alfie ternyata disekap oleh seorang ketua mafia bernama Lenny. Lenny dengan tega menghabisi Alfie dengan alasan yang tidak dijelaskan. Ia juga menggondol semua uang hasil rampokan kelompok Jack yang disimpan di rumah Alfie. Di keesokan harinya, Jack dan ketiga rekannya mendatangi rumah Alfie dan menemukan Pak Tua itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Kenyataan ini tentu membuat Jack sangat terpukul sekaligus murka. Apalagi uang hasil rampokan mereka juga ikut raib tak tersisa. Singkat cerita, jenazah Alfie pun dimakamkan. Tampak ia masih belum bisa melupakan yang terjadi. Secara diam-diam, detektif Moran memantau Jack dari kejauhan, di mana Moran masih berupaya mengumpulkan bukti untuk menjerat Jack masuk ke dalam penjara. Think about what, Sam? And how do they know the money? Could be anyone. And we wouldn't. Selesai upacara pemakaman, Jack dan kelompoknya berkumpul untuk membahas kejadian ini.
terkait siapa sebenarnya pelaku yang membunuh Alfie serta merampok uang hasil rampokan mereka. Di sini rekan-rekan Jack menasehatinya agar ia tidak perlu gegabah dalam bertindak, karena mereka tahu kalau Jack sudah murka ia akan berubah menjadi sangat brutal. Breath. Count to 10 before you do. Wait. Di malam harinya Jack mendatangi TKP untuk mencari petunjuk, dan di sana ia menemukan ponsel milik Alfie. Di dalam ponsel tersebut terdapat panggilan terakhir dari seorang wanita bernama Holly. Jack mencoba menelpon Holly berkali-kali, namun tak ada jawaban. On this number. Nama Lenny juga ada di histori panggilan itu. Ternyata Jack dan Alfie kenal dekat dengan Lenny, si ketua mafia lokal yang menjalankan bisnis klub malam. Secara diam-diam Moran mengikuti Jack. Tampaknya ia sangat berambisi untuk membuktikan bahwa Jack adalah ketua mafia rampok yang selama ini diincar oleh aparat kepolisian. Beralih ke Jack, ia mulai curiga kalau Lenny adalah pelaku yang membunuh ayahnya. Untuk membuktikan itu semua, Jack pun berniat akan menemui Lenny, sembari membawa senjata untuk berjaga-jaga. Moran dan satu orang rekannya mengikuti mobil Jack, yang saat ini sedang mengarah ke klub malam milik Lenny. Sesampainya di sana, Jack pun disambut dengan hangat oleh si ketua mafia tersebut. Tetapi di sini Jack enggan berbasa-basi, dan ia pun langsung bertanya, ada urusan apa Lenny menghubungi Alfie sebelum ayahnya itu ditemukan tewas. The old man. Having you over. Biting the matter with you. Sounds like his old man. Dengan nada penuh emosi, Lenny pun menjelaskan kalau ia menelpon Alfie malam itu kan ada urusan yang berkaitan dengan bisnis pribadi, dan Jack tidak perlu tahu akan hal itu. Jack tampak tak percaya sedikit pun ucapan yang keluar dari mulut Lenny, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa, mengingat sekarang ia sedang berada di sarang mafia dengan puluhan anggota yang bersenjata. Akhirnya Jack pun memilih pergi dari sana. They also got nothing to do with you. Face. Di keesokan harinya di dalam perjalanan, mobil Jack ditembak oleh dua orang pria bermotor. Mereka berdua mendekati mobil Jack untuk memastikan apakah ia sudah benar-benar mati. Namun tiba-tiba dengan sigap Jack membalikan keadaan dan berhasil menghabisi kedua pria tersebut. Penembakan itu disaksikan oleh orang-orang yang berada di sana. Menyadari akan hal itu, Jack pun bergegas pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Jack segera membawa istrinya untuk kabur dan bersembunyi. Saat ingin pergi, Jack melihat sebuah mobil singgah ke rumahnya. Jack pun bersiap-siap untuk menembak orang tersebut. Ternyata orang itu adalah rekan Jack sendiri. Right. Kemudian Jack menceritakan apa yang baru saja terjadi. Mendengar hal itu, rekan Jack segera membawa Jack dan istrinya untuk bersembunyi ke tempat yang lebih aman, yaitu di Spanyol. Di negara itu, Jack dan istrinya bersembunyi di rumah sahabat ayahnya yang bernama Raymond. Diketahui kalau Raymond adalah seorang ketua mafia Inggris yang sekarang bermarkas di Spanyol. Jack pun lantas menceritakan tentang kematian ayahnya, beserta semua uang hasil rampokan mereka yang kembali dirampok oleh si pelaku. Mendengar hal itu, Raymond pun turut berduka cita. Perihal Jack yang sekarang membutuhkan uang, Raymond pun bersedia membantu, yaitu memberikan ia sebuah pekerjaan besar. Alright, calm down. I'm not saying you're wrong. But you know that more than anybody. Yeah, and he will. Raymond juga menyarankan agar Jack melupakan dendamnya dan melanjutkan hidup dengan damai. Akan tetapi Jack tetap bersikeras akan mencari pelaku dan membalaskan dendamnya dengan cara yang brutal. Survive. I said I'm done with it. And you mark fucking words, I'm gonna kill every last one of them. Di malam harinya, Jack mendapat info dari sahabatnya terkait keberadaan Holly. Diketahui kalau Holly bekerja sebagai pelayan di sebuah klub malam di kota Spanyol. Mengetahui akan hal itu, Jack pun lantas meminjam mobil Raymond dan segera meluncur ke klub malam tersebut. I need a word. Singkat cerita, Jack pun sampai. Ia lantas bertanya kepada pelayan di sana di mana Holly berada saat ini.
Setelah disogok dengan sedikit uang, si pelayan pun mau menunjukkan di mana Holly. Holly melihat Jack tengah menghampirinya, tetapi ia malah bergegas lari. Oi! Sekembalinya ke rumah, Jack pun bertanya kepada Raymond siapa sebenarnya Holly dan ada hubungan apa antara ia dan ayahnya. Raymond menjawab kalau sebenarnya Holly adalah anak angkat Alfie di Spanyol. Wajar kalau keduanya saling teleponan untuk bertanya kabar. And you're man to man as a mate. It's anyone's guess, but I tell you this, sort of Ollie and the kind of geezer you're. Tetapi yang membuat Jack heran kenapa Holly lari ketakutan ketika melihat dirinya. Di keesokan harinya, Jack ditelepon oleh Holly dan ia meminta maaf karena kabur setelah melihat Jack tadi malam. Holly berkata kalau ayah Jack tewas bukan karena sebuah perampokan biasa, melainkan karena masalah pribadi. Tetapi Holly tak bisa menceritakannya sekarang karena saat ini nyawanya sedang dalam keadaan terancam. Untuk itu Holly mengajak Jack bertemu empat mata di London. Di sana Holly berjanji akan menceritakan semua yang terjadi. But I had no choice. On this number as soon as I get back. What did you say? Please leave a message. Setelah itu Jack menemui Raymond dan bertanya terkait pekerjaan yang akan ia berikan. Raymond berkata kalau pekerjaan yang ia maksud adalah merampok depot penyimpanan uang yang terletak di London. Dan selama misi berlangsung, Jack dan kelompoknya harus mengikuti instruksi yang ia berikan. Jack pun setuju menerima misi tersebut. Lagi pula ia juga harus bertemu dengan Holly setibanya di London nanti. You go this, and then I'm being honest with you. You're gonna change your tune. Grade your old way. Sebelum terbang kembali ke London, Jack pun menitipkan istrinya kepada Raymond. Beralih ke Moran, yang ternyata mendapat info dari sumber terpercaya perihal kelompok Jack yang akan kembali beraksi, yaitu merampok sebuah depot penyimpanan uang. Moran dan anak buahnya lantas mengatur strategi untuk meringkus kelompok Jack di saat mereka beraksi nanti. Namun dibalik itu semua ternyata Moran adalah antek-antek Raymond yang sengaja ingin menjebak Jack. Di lain sisi terlihat Jack bersiap-siap akan melakukan aksi mereka. Akan tetapi rekan Jack masih kurang yakin dan memiliki firasat buruk terkait aksi mereka kali ini. Apalagi perampokan ini diinstruksikan oleh orang lain. Tetapi Jack berhasil meyakinkan kelompoknya bahwa aksi mereka kali ini akan berjalan lancar seperti biasanya. It happened, and it needs to happen now. Think about all the times that he was there for you over the years. Pada akhirnya kelompok Jack pun setuju untuk melakukan aksi perampokan di bawah rencana yang sudah disusun oleh Raymond. Singkat cerita, kelompok Jack tiba di lokasi target perampokan. You good? Dan di saat kelompok Jack mulai menyusup ke dalam, kelompok Moran pun mulai bertindak. Hingga aksi baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Dalam aksi penembakan yang semakin memanas, dua orang rekan Jack harus tewas di tempat. Sedangkan satu orang rekan Jack yang berjaga di luar berhasil diringkus oleh polisi. Sementara Jack yang sebelumnya sempat terpojok pada akhirnya berhasil melarikan diri dengan merampok sebuah mobil yang sedang melintas di jalan raya. Setelah itu ia menemui Holly dan bertanya terkait kematian sang ayah. Holly pun menceritakan kalau sebenarnya Jack bukanlah anak Alfie, melainkan anak dari Raymond. Holly tahu kisah ini dari ibunya yang merupakan sahabat dari ibu Jack. Puluhan tahun yang lalu ibu Jack yang merupakan istri Alfie diperkaos oleh Raymond, di mana saat itu Raymond masih menjadi atasan Alfie. Karena kejadian itu ibu Jack mengalami gangguan jiwa dan akhirnya tewas tak lama setelah ia melahirkan Jack. Kemudian Alfie memutuskan untuk merawat Jack seperti anak kandungnya sendiri. Singkat cerita, Raymond mengetahui kalau Jack adalah darah dagingnya dan ia mulai khawatir kalau Alfie akan menceritakan semuanya kepada Jack, di mana sudah pasti Jack akan murka dan akan menuntut balas atas semua perbuatan jahat Raymond terhadap ibunya. Sebelum itu semua terjadi, Raymond pun segera menugaskan Lenny untuk menghabisi Alfie. Ray, who ordered Lenny Moore to kill your dad?
Mengetahui akan hal itu, Jack pun semakin murka. Malam itu juga Jack mendatangi klub untuk menghabisi Lenny dan semua anak buahnya. Just like your old man. Weak. Dan malam itu juga Jack berangkat ke Spanyol untuk menghabisi Raymond. Di dalam perjalanan, Jack menelpon sang istri dan menyuruhnya untuk segera pergi dari rumah Raymond. Di waktu yang sama, Moran menghubungi Raymond, melapor terkait kematian Lenny, dan perihal Jack yang sekarang sedang mengarah ke markas Raymond untuk menghabisinya. Istri Jack berusaha untuk kabur, tetapi upayanya tersebut digagalkan oleh Raymond. Beberapa jam setelah itu, Jack pun sampai ke markas Raymond dan ia segera menyusup ke dalam. Akan tetapi Raymond yang lebih dulu menodongkan senjatanya ke arah Jack. Di sini Raymond meminta Jack untuk memaafkan dirinya dan melupakan kesalahan yang pernah ia perbuat di masa lalu. Karena bagaimanapun juga Raymond adalah ayah kandung Jack sendiri. Akan tetapi Jack tidak peduli dengan semua itu. Ia tetap akan menuntut balas. Karena Raymond lah yang telah membunuh ibu dan ayah angkatnya, yaitu Alfie. That's it. You killed him and I buried him. Setelah berhasil membalaskan dendamnya, Jack pun segera membawa sang istri pergi dari sana. Sebelum terbang ke Amerika untuk bersembunyi, Jack lebih dulu singgah ke tempat penyimpanan uang milik Raymond. Di saat Jack sedang mengambil uang di berangkas tersebut, tiba-tiba Moran muncul dan langsung menembak kaki Jack. Di sini Moran menyiksa dan menghina Jack sebagai anak haram yang tidak berguna. Jack yang murka dengan sigap membalikan keadaan dan berhasil menghabisi Moran. Namun saat ingin pergi sambil membawa tas berisi penuh uang, Jack pun menyadari kalau di luar sudah ada puluhan mobil polisi yang sedang mengepung tempat tersebut. Untungnya petugas polisi tidak mencurigai istri Jack, sehingga ia bisa pergi dari sana tanpa hambatan. Sementara Jack pada akhirnya berhasil kabur lewat arah belakang dengan membegal sebuah mobil yang melintas di jalan raya. Di akhir film terlihat Jack mengarah ke sebuah pantai dalam keadaan terluka, sembari menunggu kedatangan istrinya, dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.